Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, adalah termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Dan lagi bahwa kuil di kota itu sangat kaya pula oleh karena di sana ada alat-alat perang emas, lemena, serta senjata yang ditinggalkan Alexander bin Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula merajai orang-orang Yunani. Maka datanglah ia ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahinya. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia lari beserta berangkat dari situ dengan sesal hati yang besar hendak kembali ke Babel. Kemudian datanglah seorang ke daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur, dan khususnya bahwa Lisias yang maju perang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi yang bertambah kuat karena senjata, pasukan dan banyak barang rampasan yang diperoleh mereka dengan diambil dari tentara yang telah mereka kalahkan. Orang-orang Yahudi juga telah membongkar kekejian yang telah ditegakkan raja di atas mezbah di Yerusalem. Bait suci telah dipagari oleh mereka dengan tembok-tembok yang tinggi seperti dahulu, dan demikian pun halnya dengan Bet-sur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah raja dan sangat tergerak hatinya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati, sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya, sedang terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dan mataku dan hatiku hancur karena kemasgulan." Maka dalam hati aku berkata, kepada keimpitan dan kemalangan, manakah aku sampai sekarang ini? Aku ini yang murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku, tetapi teringatkan aku sekarang kepada segala kejahatan yang telah kuperbuat kepada Yerusalem, dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu, dan dengan menyuruh bahwa penduduk Yehuda harus ditumpas dengan sewenang-wenang. Aku sudah menjadi insaf bahwa oleh karena semuanya itu, maka aku didatangi malapetaka ini. Sungguh, aku jatuh binasa dengan sangat sedih hati di negeri yang asing. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka berkata kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu?
Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar hal itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus."